Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ribuan ulat jengkal serang pemukiman warga di Deli Serdang. Pemda Nias Utara mulai berlakukan belajar tatap muka. Sidang sengketa pemutusan listrik sepihak oleh PLN Unit Pelayanan 3 Lubuk Pakam. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah rumah warga di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diserang ribuan ulat jengkal. Warga takut serangan hama ulat tersebut dapat membahayakan kesehatan mereka. Sejumlah warga di Gang Tawon, Jalan Irian Barat, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, dikejutkan dengan datangnya ribuan ulat jengkal atau Hipposirda thalaka ke rumah mereka. Ulat yang mulai muncul pada Selasa lalu terus berdatangan hingga Kamis sore. Warga menduga ulat datang dari pohon yang berada di seberang rumah mereka. Warga berkali-kali membersihkan rumah mereka dari ulat jengkal dan mengumpulkannya dengan menggunakan tangan kemudian dibuang. Bahkan warga menaburkan garam di pintu rumah dan kapur anti serangga untuk menghalau serbuan ulat. Namun ulat terus berdatangan. Banyaknya ulat membuat warga takut akan menyebabkan gangguan kesehatan karena ulat masuk ke dalam rumah hingga ke kamar tidur. Warga mengaku serangan hama ulat jengkal ini baru pertama kalinya terjadi di kawasan tempat tinggal mereka. Bang, sejak kapan ada wabah ulat jengkal ini atau ulat bulu nih, Bang? Boleh ceritakan, Bang? Sejak ada 2 hari yang lalu lah. Ulat ini berasal dari atas pohon. Dia jenis bukan ulat bulu tapi ulat jengkal. Tapi bukan 1, bukan 2, tapi ribuan ulat lagi di rumahnya. Bang, sejak kapan terjadi wabah ini, Bang? Sejak bulan bulan ini gitulah. Sudah ada berapa hari, Bang? 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. Berarti itu ulat-ulatnya masuk ke rumah, Bang? Masuk ke rumah, ke kamar pun masuk. Itu. Jadi abang apain tuh ulat-ulatnya, Bang? Iya, saya kutip lah biar bantu melihat orang nggak tahu gitu ada rumah ada ulat itu. Ulat-ulat itu dikutip habis itu dibuang, Bang? Iya, dibuang. Jadi malam itu gimana, Bang? Malam itu kata orang rumah mau mengungsi tapi nggak jadi, dipalari juga sama dia karena saking ketakutan anak-anak ya dikasihlah garam di depan pintu kamar gitu kan. Depan pintu, Bang, ya. Untuk penangkalnya, Bang, ya? Iya, penangkalnya. Sejauh ini Warga berharap pemerintah turun tangan melakukan pembasmian serangga hama ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan yang semakin merosot akibat belajar daring. Untuk memulihkan keadaan mutu pendidikan, Pemda Nias Utara melalui Dinas Pendidikan akan memberlakukan belajar tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Selama setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pembelajaran daring telah diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, mutu dan kualitas pendidikan diakui semakin merosot karena jam belajar antara siswa dengan guru yang sangat terbatas. Memulihkan keadaan mutu pendidikan yang terus merosot, pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Pendidikan mulai memberlakukan belajar tatap muka meskipun harus dengan mematuhi protokol kesehatan. Saat ini pihak Dinas Pendidikan melakukan monitoring di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Nias Utara sebelum pembelajaran tatap muka diberlakukan dan khusus untuk sekolah yang memiliki siswa banyak akan dibagi menjadi 2 shift. Sekolah baru diberi izin untuk melaksanakan belajar tatap muka tersebut dengan ketentuan menyediakan sarana cuci tangan dan termogan pengukur suhu tubuh, toilet dengan air yang mengalir di lokasi sekolah, dan menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti wajib memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu, setiap sekolah mengadakan rapat bersama orang tua untuk menyepakati diselenggarakannya pembelajaran tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Mediaro Telambanua selaku Kepala Sekolah SD Negeri 078014 Safusi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara mengatakan, pemberlakuan belajar tatap muka ini merupakan hal yang dirindukan oleh siswa, guru, dan seluruh orang tua siswa. Ada berapa jam
per hari dilaksanakan pembelajaran tatap muka ini, Pak? Setiap kelas 2 jam saja, Pak. 2 jam ya, dari jam 10 sampai dari jam 8 sampai jam 10 itu kelas bawah. Dan kelas atas jam 10 sampai jam 12 tanpa istirahat, langsung pulang. Ya, berhubung karena jumlah jam tatap muka ini sangat kurang, beda dari hari-hari biasa yang lebih 4 jam atau 5 jam, maka kami himbau kepada orang tua juga di rumah untuk membantu anak-anak sekolah kita untuk belajar di rumah. Kita tidak bisa memungkiri karena proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini di Kabupaten Nias Utara akibat COVID-19 itu adalah belajar daring dan pemberian tugas kepada siswa. Tentu kita ketahui bahwa memang secara signifikan pasti ada penurunan kualitas. Itu disebabkan karena durasi siswa melaksanakan tatap muka terhadap bapak dan ibu gurunya sangat terbatas sekali. Tentu melihat kelemahan-kelemahan seperti ini, kita merasa bahwa bagaimana caranya agar mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Utara ini tidak semakin merosot. Maka berbagai daya dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dan salah satunya adalah mencoba merencanakan pembelajaran tatap muka ini dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan yang ketat. Haugomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, selain proses belajar daring di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, proses belajar luring juga dilakukan karena siswa tidak memiliki handphone, serta guru dan murid yang mengalami kesulitan jaringan internet. Berdasarkan dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, selama pandemi COVID-19 proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Namun di Kabupaten Toba, proses belajar daring masih mengalami kendala. Guru dan siswa kesulitan mengakses internet akibat jaringan buruk, bahkan beberapa siswa juga tidak memiliki handphone. Siswa yang tidak dapat mengikuti proses belajar daring terpaksa mengikuti proses belajar luring, di mana siswa mengambil materi belajar dari guru dan mengantar tugas rumah ke sekolah. Namun beberapa sekolah memanfaatkan proses belajar daring dengan membenahi lingkungan sekolah serta menyiapkan fasilitas protokol kesehatan di sekolah seperti tempat cuci tangan dan cek suhu tubuh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Parlinggoman Panjaitan menjelaskan, prestasi yang dicapai saat proses belajar mengajar daring sangat berbeda dengan belajar tatap muka. Persiapan masing-masing sekolah di Kabupaten Toba sudah 80% untuk belajar tatap muka. Baik, terima kasih. Selama pandemi COVID-19, bahwa memang sekolah kita lakukan pembelajaran daring maupun luring. Daring itu maksudnya dalam jaringan, kemudian kalau di luar jaringan dengan cara mengantar tugas-tugas anak-anak ke rumah atau menjumpai anak-anak di rumah. Nah, kalau kita bandingkan dengan pembelajaran tatap muka di sekolah, tentu tidak sama kualitasnya. Karena itulah kita harapkan segera pandemi COVID ini berakhir agar anak-anak ini bisa belajar kembali tatap muka di sekolah. Pada saat sekarang, apakah ada nanti wacana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba untuk melakukan proses belajar tatap muka seperti halnya di sekolah-sekolah yang sudah dipersiapkan tentang protokol-protokol kesehatan, Pak? Baik, sebelumnya kan kita sudah pernah coba tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan yang baik. Tapi karena itu kita ditunda kembali. Kalau persiapan kita sebenarnya di sekolah-sekolah sudah hampir 80% itu bisa melakukan tatap muka karena sudah mempersiapkan fasilitas protokol kesehatan. Yang kedua, bahwa sesuai dengan anjuran, katakanlah anjuran dari Bapak Menteri Pendidikan, bahwa nanti di Juli itu akan digulir pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50%. Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Balige Alfred Silalahi menyampaikan, prestasi yang dicapai siswa dari Kabupaten Toba dari tingkat SLTA cukup baik. Terbukti banyak siswa yang lulus pada jalur SNMPTN. Para anak didik di Toba berharap agar pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga proses pendidikan bisa kembali normal. Tentang perkembangan pendidikan khususnya di SMA SMK Cabang Dinas Pendidikan Balige. Secara umum pembelajaran terbagi dua, ada pembelajaran online dan ada pembelajaran offline atau luring. Pembelajaran luring itu dilakukan apabila memang daerah tersebut
jaringan atau koneksi internetnya sangat lambat. Nah, jadi siswa boleh belajar ke sekolah dengan protokol kesehatan. Namun secara umum pembelajaran di SMA SMK Kabupaten Toba dan Samosir itu adalah online. Dari pemantauan kami dan hasil pembelajaran yang telah kami pantau bahwa pembelajaran di SMA dan SMK Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir cukup baik. Terbukti dari hasil kelulusan siswa di perguruan tinggi negeri yang kemarin telah diumumkan lewat SNPTN, jalur SNPTN, ada yang meningkat. Jadi beberapa sekolah telah melaporkan bahwa kelulusan siswa mereka di perguruan tinggi negeri cukup banyak. Harapan kami ke depan bahwa pembelajaran tahun 2021-2022 dapat berjalan secara maksimal, yaitu secara tatap muka. Kendala apa saja yang ditemukan di lapangan Pak untuk proses belajar mengajar ini Pak? Kendala yang dihadapi di lapangan yang pertama jaringan atau koneksi internet itu kadang lambat. Yang kedua anak-anak kurang serius karena mungkin sudah bosan. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evadina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sidang perdana atas pemutusan listrik sepihak yang dilakukan oleh PLN Unit Pelayanan 3 Lubuk Pakam dengan salah satu warga bergulir di ruang sidang 2 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan pada Jumat pagi. Kasus perkara pemutusan arus listrik yang dilakukan oleh pihak PLN Unit Pelayanan 3 Lubuk Pakam terhadap rumah milik Juliati Sitorus, Jalan Padiraya Gang Nira, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, kini bergulir di meja persidangan Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan. Sidang perdana tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan pihak PLN Unit Pelayanan 3 Lubuk Pakam memutuskan listrik sepihak kepada warga tersebut. Pelapor Ilham Syafi'i menjelaskan di hadapan Majelis BPSK Medan bahwa pada 10 Januari 2020, ibu pelapor didatangi 3 petugas PLN berseragam lengkap dan 1 personel dari kepolisian untuk melakukan pemutusan hubungan arus listrik di rumah mereka dengan alasan adanya sambungan sebelum meteran. Kemudian Ilham menjawab kepada petugas kalau ia tidak mengetahui soal sambungan listrik tersebut. Bahkan ia meminta petugas untuk mematikan dan memeriksa meteran di sekeliling rumahnya. Namun petugas menolak kemudian mengambil meteran untuk disambungkan langsung ke tiang listrik. Petugas juga memaksanya untuk membayar denda sebesar 7 juta rupiah. Hari ini adalah sidang pertama ya, ini tanggal 25 Maret 2021. Saya dipanggil bersidang untuk melawan dari PLN. Jadi yang saya adukan di sini adalah keberatan terhadap pemutusan aliran listrik, pengambilan meteran, dan pembayaran denda. Itu yang saya beratkan. Ya saya sih siap aja kalau memang saya diajak untuk bermediasi. Karena tuntutan saya itu enggak yang aneh-aneh, cuma pasang balik listrik kami, meteran kami, hapus denda kami, sudah nggak ada yang lain. Karena denda itu kan denda yang enggak aneh menurut saya, enggak pas lah menurut saya, makanya saya laporkan ke BPSK ini. Bang, sidang selanjutnya kapan Bang, dan apa agenda yang dilakukan nanti? Dijadwalkan minggu depan di hari Kamis ke tanggal 1 April 2021. Sementara itu, Manajer Bagian Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Lubuk Pakam, Posma Sihomping mengatakan, dalam sidang hari ini belum mendapatkan jelas isi tuntutan pelapor. Ia menganggap tuntutannya tidak sinkron dengan pelaporannya, sehingga pihaknya tidak dapat memberikan klarifikasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan. Ya, pastinya terkait informasinya kita akan layani lagi ya, sesuai dengan tuntutannya Pak Ilham ya, itu pun belum jelas ya, masih kabur. Jadi kita tunggu dulu nanti hasil klarifikasi beliau dengan BPSK, nanti kita tidak lanjuti sesuai dengan SOP kita. Demikian Pak. Bang, disinggung dari pihak ketiga outsourcing Bang,
PLN sendiri memang boleh diperbolehkan pemutusan oleh pihak ketiga sendiri Bang kepada pelanggan? Pasti, itu pasti. Kita ada surat kuasa itu. Oke, langkah selanjutnya Bang, seperti apa Bang menyikapinya Bang? Nanti kita cek lagi nanti. Karena pelaporan itu belum jelas kan, masih kabur. Nanti kita cek lagi nanti apa pelaporan tuntutan dari Pak Ilham. Selanjutnya, pihak majelis menawarkan solusi bagaimana agar seluruh pihak bermediasi terlebih dahulu. Kemudian di sidang selanjutnya, pihak PLN akan memberikan jawaban atas tuntutan yang dijadwalkan 1 April mendatang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan guru mulai dari guru yang berstatus PNS, honorer, serta komite di salah satu sekolah dasar negeri Belawi mendapatkan vaksinasi di Puskesmas Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebelum dilakukan vaksinasi, petugas vaksinasi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, mulai dari registrasi hingga pemeriksaan tekanan darah. Beberapa guru belum dapat divaksinasi karena tekanan darahnya naik ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim vaksinasi. Setelah mengikuti jalur pemeriksaan, para guru yang sudah diperiksa kemudian divaksinasi. Salah satu guru honorer SD Negeri 053996 Pelawi mengatakan, semoga setelah mendapatkan vaksinasi ini kegiatan sekolah dapat berjalan seperti biasanya dengan tatap muka. Pak Ibu, setelah divaksin ini masyarakat semua seluruhnya sehat-sehat saja dan sekolah bisa dibuka kembali seperti biasanya, belajar kembali. Dr. Umi Kalsum Lubis selaku tim medis vaksinasi di Puskesmas Securai mengatakan, vaksinasi yang dilakukan ini ada 2 tahap. Vaksinasi yang dilakukan ini merupakan tahap pertama. Tahap kedua akan dilakukan setelah 14 hari vaksinasi. Yang wilayahnya Puskesmas Securai untuk pelayanan yang melayani masyarakat, guru sama laut. Kegiatan seperti vaksin ini dok, dilakukan berapa kali dok? 2 kali. 2 kali. Dalam jangka waktu dok berapa kali? Nanti 14 hari kemudian. Oh, baru diadakan lagi ya? Iya. Kalau boleh tahu dok, nama lengkap dokter dok? Dr. Umi Kalsum Lubis. Selaku dok? Saya tim vaksin. Dengan vaksinasi ini, semoga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dibuka di sekolah-sekolah agar siswa-siswi dapat belajar secara normal seperti biasanya. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 30 orang anggota DPRD Binjai berikut staf yang seluruhnya berjumlah hampir 100 orang menjalani vaksinasi COVID-19 di salah satu ruang rapat gedung DPRD Binjai. Tim tenaga medis dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kelurahan Nangka Binjai melakukan vaksinasi terhadap 30 orang anggota DPRD Binjai beserta stafnya. Sebelum melakukan vaksinasi, anggota DPRD Binjai terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan memberitahukan riwayat sakit, seperti sakit jantung, sakit MA, dan jenis sakit yang dapat membahayakan calon vaksinasi COVID. Selama proses vaksinasi, tidak semua anggota DPRD Binjai yang menjalaninya dengan tenang. Beberapa bahkan tampak tegang dan mengaku takut. Insya Allah kita udah vaksin pagi ini, anggota DPRD semuanya. Kita kepengen bagaimana kita hidup sehat, masyarakat Binjai sehat, inilah yang kita harapkan. Jadi kalau ada isu-isu beredar di luar bahwa vaksin itu jeleknya saja, ini dia kondisinya, kita juga berani kok vaksin. Himbauan untuk warga Binjai sendiri Pak? Ini bakalan kalau misalnya ada nanti ala-ala semuanya yang mana yang berhubungan sama publik semuanya mungkin divaksin semuanya. Jadi untuk orang Binjai diharapkan bagaimana ini vaksin ini tidak masalah. Ini untuk kesehatan kita bersama. Jangan gara-gara kita, masyarakat lain juga kena. Anggota DPRD Binjai berharap vaksinasi untuk warga kota Binjai segera dilakukan, mengingat banyaknya warga Binjai yang meminta untuk divaksin seperti yang disampaikan warga saat melakukan reses. Anak udah vaksin ya Pak? Iya, alhamdulillah sudah aman. Tidak ada terasa, hanya sekedar semacam digigit semut aja. Bang, kekhawatiran masyarakat tentang vaksin ini khususnya warga kota Binjai, abang ingin abang sampaikan Mas? Sebenarnya kalau tentang vaksin ini tetap ada perdebatan dan beda pendapat di masyarakat. Tapi alhamdulillah saya waktu reses semalam di Kelurahan Kartini, Pak Lurah menyampaikan kepada saya bahwa beberapa elemen masyarakat sudah meminta untuk divaksin. Bahkan mereka yang meminta kan walaupun
sebagian masyarakat masih tetap ada mungkin ketakutan atau keraguan. Artinya tidak ada kekhawatiran lagi ya? Ya, saya rasa ya dengan vaksin hari ini masyarakat tidak perlu khawatir karena ini untuk kesehatan kita bersama. Tidak ada satu orang pun anggota DPRD Binjai yang berhalangan untuk divaksin karena semuanya dalam kondisi sehat. Vaksinasi COVID bagi anggota DPRD Binjai tahap 2 akan dilakukan setelah 2 pekan ke depan. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, persiapan jelang kompetisi Liga 2 PSMS Medan terus menguatkan barisan dengan menyeleksi pemain yang akan bergabung dengan skuad Ayam Kinantan. Hingga saat ini sudah 20 pemain yang terkumpul dan berlatih rutin di markas PSMS. Persiapan jelang kompetisi Liga 2 PSMS Medan sudah siapkan 20 orang pemain. Dari jumlah skuad Ayam Kinantan sebelumnya 18 pemain. Mulyadi Simatupang dalam keterangannya menyampaikan bahwa dalam pembentukan tim persiapan Liga 2, beberapa pemain yang sebelumnya sudah tekan kontrak ada yang mengundurkan diri. Ada 3 pemain yang undur diri pasca menaikkan kontrak, yakni Firman, Igusti Rustiawan, dan M. Wahyu. Sementara 1 pemain yang tidak jadi dikontrak yakni Rifki. Kemudian yang baru menandatangani kontrak dengan PSMS Medan, Igede Sukadana, Junda Irawan, dan Gozali Siregar. Hingga total pemain saat ini ada 20 orang. Ya, sampai hari ini dari total pemain katakanlah 25 yang selama ikut latihan yang sudah mengikat kontrak itu lebih kurang 20 orang. Yang terakhir adalah saudara Gojali. Ada 3 orang yang keluar ya. Itu Firman, kemudian saudara Gustiriawan dan M. Wahyu, dan terakhir kita tidak mengontrak saudara Rifki. Kita butuh pemain-pemain yang katakanlah sudah berpengalaman di Liga 1 ya, sehingga nanti bisa mengangkat mental teman-teman di Liga 2 supaya bisa bisa naik ke Liga 1 lah, dan pengalamannya kan sudah banyak. Gozali Siregar, pemain yang baru didatangkan oleh PSMS ini, diharapkan dapat memberikan semangat dan inspirasi tim PSMS. Gozali sendiri sudah menjalani latihan perdana di Stadion Mini Kebun Bunga. Untuk melengkapi seluruh pemain, manajemen masih menunggu hingga Piala Menpora usai dan kompetisi Liga 2 resmi dimulai. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia Karo, Pak Barat, dan Dairi menerima kunjungan Kejaksaan Negeri Karo. Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Kejaksaan Negeri Karo dengan insan pers untuk membangun tanah Karo lebih baik. Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Karo, Pak Barat, dan Dairi menerima kunjungan kerja dari Kejaksaan Negeri Karo. Kunjungan ini dilaksanakan di kantor PWI Karo, Kota Kabanjahe. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Kejaksaan Negeri Karo dengan insan pers dalam membangun tanah Karo yang lebih baik. Begitu juga ke depannya akan dibuat pelatihan mengenai hukum kepada jurnalis untuk menambah pengetahuan bagi jurnalis mengenai pemahaman hukum. Tamu yaitu Pak Kajari Karo ya, yang berkenan menjalin hubungan silaturahmi dengan PWI Karo dari Papua Barat. Tentu sebagai wartawan harus bisa bermitra dengan siapapun, maka oleh sebab itu kita dengan senang hati menerima beliau datang kemari dengan harapan tentunya bagaimana kita melaksanakan tugas dan fungsi kita, membantu mereka untuk melaksanakan tugas baik dalam rangka penegakan hukum dan mengawal pembangunan di Kabupaten Karo. Inilah barangkali yang bisa kita menahkan sama mereka sama beliau, supaya kerjasama ini, ya, hubungan kemitraan kita dengan pihak khususnya Kejari
bisa berjalan dengan baik. Kepala Kejaksaan Negeri Karo berharap kepada jurnalis khususnya di Tanah Karo untuk bekerja secara profesional dengan aturan Undang-Undang Pers. Chandra Bukit melaporkan untuk Everina TV. Pemirsa, demikianlah rangkuman informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Suid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.